Dicegah oleh ayah yang datang. Enggi memohon ayah menyelamatkan pengantin wanita. Ayah malah mengancam dengan nyawa seluruh keluarga. Membawa Enggi kembali dengan paksa. Inyup yang baik hati saat ini masih bersyukur. Keluarga kekasih tidak terlibat karena dirinya. Tiba-tiba pedang panjang diarahkan ke leher. Budak kepala Wuming diperintah menangkapnya kembali. Wuming memberitahunya, dia sudah bukan nona besar masa lalu. Sekarang hanya budak di rumah. Sedangkan Inyup tetap tidak bisa menerima identitas ini. Tetap dengan tegas melompat ke kolam air dingin. Hatinya yang putus asa, memutuskan mengakhiri hidupnya seperti ini. Tapi takdir tidak membiarkannya bebas begitu saja. Akhirnya tetap diselamatkan Wuming. Sedangkan budak di rumah juga karena pelarian Inyup. Semua berlutut di salju sebagai hukuman. Saat Inyup dibawa kembali Wuming, tukang tandu ternyata yang pertama maju. Memukuli nona besar dulu dengan tangan dan kaki. Nyonya juga mengetahui Inyup ditangkap kembali. Memerintahkan kepala pelayan mendidiknya dengan keras. Bahkan tidak perlu diperlakukan seperti manusia. Juga menyuruh Wuming melempar Inyup ke ruang bawah tanah. Dilarang diberi air dan makanan sebagai hukuman. Sedangkan di sisi lain, Enggi yang dikurung akhirnya mengetahui keberadaan Inyup. Menendang pintu kamar. Berlari keluar tanpa peduli halangan, menemukan sahabat baik Yun Seo. Berharap bisa membawa Inyup keluar dari rumahnya. Tapi Yun Seo melihat Inyup cantik, malah timbul nafsu. Untung Inyup menangkap kesempatan, menggigit jari Yun Seo dengan ganas. Baru bisa melarikan diri, tapi lagi-lagi bertabrakan dengan Wuming. Saat ini mental Inyup sudah hancur. Memohon Wuming mengakhiri hidupnya. Lebih baik mati dengan terhormat daripada diinjak-injak orang. Bahkan bisa menyerahkan tubuhnya. Hanya memohon Wuming memberikan kematian. Tapi ditahan Wuming. Apa yang ingin kamu lakukan? Juga tidak peduli bagaimana Inyup tersiksa hatinya. Langsung memukul dan mengangkatnya. Lagi-lagi dilempar kembali ke ruang bawah tanah yang dingin. Juga memberitahu Inyup, penderitaannya baru saja dimulai. Sedangkan Enggi yang kembali tetap tidak tenang. Berlutut memohon ayah menyelamatkan kekasih hatinya. Tapi diberi ultimatum terakhir oleh ayah. Hanya jika Enggi menikah dengan orang lain baru setuju menyelamatkan. Tapi Enggi tidak mau menyerah. Mencari sahabat baik Inyup yaitu Yun Oke. Dan menyuruhnya menyampaikan surat rahasia. Tapi tidak tahu Yun Oke sudah lama mencintai Enggi. Di permukaan berjanji akan merawat Inyup dengan baik. Berbalik lalu membuka surat itu. Setelah membaca surat dia sangat cemburu. Datang ke ruang bawah tanah mengomeli Inyup. Juga mengancam tidak akan membiarkannya tenang. Inyup yang putus asa juga menjadi putus harapan. Tapi teringat pesan ayah sebelum mati. Menyuruhnya harus hidup dengan baik. Berpegang pada keyakinan terakhir ini, Inyup akhirnya bertahan melewati 3 hari tanpa setetes air. Saat Wuming membawa air dan makanan, dia yang kelaparan langsung melahapnya. Tapi membuat pelayan di samping merasa jijik. Menyindir meski dia bangsawan. Sekarang bahkan makanan babi bisa ditelan. Mendengar ini perut Inyup mual. Tapi